datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jami'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga IWS yang dirahmati Allah. Dalam mukadimahnya Said Qutb di dalam tafsir beliau fi zilalil Quran, beliau mengatakan al-hayati fi zilalil Quran nikmah. Al-hayat, hidup, fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebagai sebuah kenikmatan. Nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mendapatkan kenikmatan hidup di dalam Al-Quran karena hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah semestinya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik kaya maupun miskin, semuanya mesti merasakan sama-sama hidup di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang begitulah. Karena di dalam Islam Allah tidak membedakan ketaatan seseorang yang kaya dengan yang miskin. Orang kaya ibadahnya harus banyak, tidak. Orang miskin boleh sedikit, tidak. Orang kaya puasanya 1 hari penuh, orang miskin boleh puasa setengah hari, tidak. Semua apa yang disyariatkan oleh Allah sama di mata Allah, sama-sama dihukumi untuk sama-sama taat kepada Allah di dalam menjalankan syariat. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang fana ini, baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya adalah dalam rangka menghadapi ujian, menunjukkan yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Terkadang ujian kekayaan jauh lebih berat daripada ujian kemiskinan. Bukankah Qarun tidak lulus dia dengan ujian kekayaan? Dan betapa banyak pula orang miskin tidak lulus dengan ujian kemiskinan. Oleh sebab itu, Islam, Allah menurunkan syariat. Bagaimana seseorang yang kaya tidak jatuh ke dalam kemungkaran kepada Allah, dan orang miskin tidak pula jatuh dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu. Salah satu jalan yang diberikan oleh Allah adalah disyariatkannya zakat. Karena zakat adalah salah satu jalan yang menjembatani antara si kaya dengan yang miskin. Itulah salah satu ayat yang mengaturnya di dalam surah At-Taubah ayat 103. Apa kata Allah? Khuz min amwalihim.
ambillah dari harta mereka sedekah zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan mereka, wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Jadi zakat yang diambil dari harta seseorang yang kaya bukan bertujuan untuk mengurangi hartanya, bukan untuk membuat miskin, tetapi adalah untuk membersihkan. Ibarat kain yang kotor dipakai setiap hari, maka ketika dicuci dia akan bersih. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan mereka. Zakat intinya adalah mensucikan manusia dari ketamakan terhadap harta. Karena pada tabiatnya manusia sangat menyukai harta yang banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya seorang anak Adam itu diberi 1 lembah emas, niscaya dia akan meminta 1 lembah emas lagi. Oleh sebab itu, agar si kaya nyaman di dalam beribadahnya, dia tidak diganggu oleh orang yang akan memaling hartanya, akan orang yang akan mengambil hartanya, akan mencegatnya di tengah jalan, maka dia wajib mengeluarkan harta. Ilustrasi seseorang yang diberi harta oleh Allah seperti seorang ayah memberikan harta kepada anaknya. Wahai anakku, aku titipkan harta ini kepadamu. Dari harta ini hendaklah engkau berikan kepada bibimu, kepada saudaramu, kepada karib kerabatmu, kepada orang miskin, ya, dan jangan sekali-kali engkau pergunakan untuk kemaksiatan di jalan Allah. Maka ketika si anak patuh menjalankan sebuah yang disyariatkan oleh Allah, esok Allah akan mempercayakan lagi harta yang banyak kepada. Oleh sebab itu, zakat adalah salah satu jalan untuk mengatasi semua kenakalan-kenakalan, kejahatan-kejahatan di muka bumi, agar si miskin yang semestinya berhak punya waktu untuk menuntut ilmu dan menjalankan syariat, ya, tidak terhalang karena dia kekurangan harta. Hadirin hadirat warga IDWS yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, kekayaan itu sebenarnya sangat sederhana. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man amana fi sarki mu'afan fi badani indahu kutu yaumi, barang siapa yang aman di rumahnya, aman di sangkar, mu'afan fi badani, sehat badannya, indahu kutu yaumi, ada yang akan dimakannya. Orang yang seperti ini, kata Nabi, sesungguhnya dia telah memiliki dunia dan segala isi. Namun kadangkala ada orang yang mengharapkan dengan harta ini semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin menambah semangatnya untuk mendalami agama ini. Sebagaimana suatu hari seseorang pemimpin kaum datang kepada Nabi, datang kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Muhammad, berikan harta yang apa yang Allah berikan kepadamu. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Engkau lihat lembah? Rupanya di lembah itu semuanya penuh dengan ternak. Kata Nabi, ambillah. Orang ini kaget, kaum ini kaget, pemimpin suku ini kaget ketika Nabi memberikan 1 lembah ternak kepadanya. Lalu dia bergegas pulang kepada kaumnya. Apa katanya kepada kaumnya? Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad tidak takut miskin. Bayangkan. Itulah makanya di dalam surat At-Taubah, orang-orang yang dibujuk hatinya, wa mu'allafati qulubuhum, diberikan hak oleh Allah untuk diberikan zakat. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh DPP IWS, ya, seluruh warga kita yang berada dalam kesulitan ekonomi mendapat perlindungan dan perhatian. Mohon maaf atas segala perhatian, terima kasih atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.